Bayangkan kamu sedang duduk menikmati teh hangat di sebuah sore yang tenang. Lalu, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Tanah mulai berguncang, rak buku tumbang, lampu bergoyang, sirene darurat meraung di kejauhan. Dalam kekacauan itu, waktu seperti melambat tapi kenyataannya, kamu hanya punya beberapa detik untuk bertahan. Inilah realitas yang hidup di benak hampir setiap orang di Jepang. Negeri yang terkenal dengan keindahan bunga sakura, kemajuan teknologi, dan budaya disiplin juga merupakan salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Apa yang menyebabkan negeri yang begitu damai ini justru berdiri di atas tanah yang tak pernah benar-benar tenang? Untuk memahami jawabannya, kita harus melihat ke dalam bumi. Jepang berada di kawasan yang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik, sebuah lingkaran besar di sekitar Samudra Pasifik yang menjadi rumah bagi 90% gempa bumi di dunia dan 75% gunung berapi aktif. Dan di bawah tanah Jepang ada 4 lempeng raksasa yang terus bergerak, yaitu Lempeng Pasifik, Lempeng Filipina, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Amerika Utara. Semua lempeng ini bertabrakan, bertumpuk, dan menekan satu sama lain. Bayangkan seperti lempengan baja raksasa yang bergesekan di bawah tanah, dan kadang gesekan itu meledak jadi gempa. Itulah alasan paling dasar Jepang secara geografis berada di salah satu titik yang paling tidak stabil di planet ini. Sejarah Jepang adalah sejarah yang dipenuhi oleh bencana alam, dan setiap bencana menyisakan luka, pelajaran, dan keteguhan hati. 1923, gempa besar Kanto mengguncang Tokyo dan Yokohama. Lebih dari 140.000 orang tewas, kota terbakar, bangunan runtuh, dan tentu saja Jepang berduka. Lalu pada 1995, gempa di Kobe yang merupakan salah satu kota paling maju di Jepang hancur dan 6.400 jiwa melayang. Dalam hitungan detik, jembatan roboh, rel kereta terbelah, dan kehidupan berubah selamanya. Dan 2011, gempa dan tsunami di Tohoku. Ini bukan sekadar gempa. Ini monster berkekuatan 9,1 magnitudo. Dalam 6 menit, laut naik, tsunami setinggi 40 meter menyapu kota-kota pesisir. Lebih dari 20.000 orang tewas, dan krisis nuklir Fukushima memaksa ratusan ribu mengungsi. Dalam bencana tersebut terdapat sebuah kutipan dari penyintas tsunami yang mengatakan, "Saya kehilangan segalanya, tapi saya masih hidup, dan itu artinya saya harus membangun kembali." Para ilmuwan Jepang dan dunia menyebut kemungkinan ada the next big one, gempa besar berikutnya yang diprediksi akan terjadi di zona Nankaitrao, lepas pantai barat daya Jepang. Jika terjadi, gempa ini bisa menelan ribuan nyawa dan menimbulkan tsunami raksasa. Bahkan pemerintah Jepang telah menyiapkan rencana evakuasi massal dan simulasi skenario terburuk. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bisa esok, atau bisa puluhan tahun lagi. Di balik semua ini, Jepang tidak tinggal diam. Mereka menjadikan bencana sebagai guru dan menciptakan sistem tangguh untuk melindungi masa depan. Namun sekarang Jepang memiliki jaringan sensor bawah tanah dan bawah laut yang bisa mendeteksi getaran gempa dalam hitungan detik sebelum mencapai permukaan. Sistem ini dapat mengirim notifikasi langsung ke TV, ponsel, dan kereta cepat untuk berhenti darurat. Teknologi konstruksi Jepang juga luar biasa. Gedung pencakar langit mereka bisa berayun mengikuti getaran gempa tanpa runtuh. Tapi di tengah segala ancaman ini, Jepang mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa bencana adalah bagian dari hidup, tapi tidak boleh menjadi akhir dari kehidupan. Dari setiap puing, mereka membangun ulang. Dari setiap luka, mereka menumbuhkan harapan. Ada sebuah kata dalam budaya Jepang, yaitu ganbaru, yang artinya berjuang sekuat tenaga, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Jadi, jika kamu hidup di negeri rawan bencana, atau bahkan sedang menghadapi ujian besar dalam hidup, pertanyaannya bukan apakah kamu akan diguncang,
tapi seberapa kuat kamu untuk bangkit kembali. Karena seperti Jepang, kita semua bisa belajar berdamai dengan guncangan dan tetap melangkah ke depan. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tinggalkan komentar pelajaran apa yang paling kamu kagumi dari Jepang dalam menghadapi bencana. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Ranah Kusuka.